Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi. Beserta teman saya ada Dimas Wahyu Ardiansyah dan Dwi Angga, yaitu dengan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UNB, yaitu dengan TB 1.3, yaitu dengan judul Kepemimpinan yang Berdisiplin, Waktu Berhubungan dengan Bagaimana Mempengaruhi Staf. Oke, kita lanjut ke materi awalnya, yaitu yang pertama tentang perkenalan. Jadi, di dalam dunia kerja yang dinamis, hubungan antara pemimpin dan staf memainkan peran kunci dalam menentukan keberhasilan organisasi, yaitu salah satu aspek penting dari kepemimpinan adalah disiplin, yang mencangkup pengelolaan waktu, pengawasan, penegakan aturan, dan konsistensi dalam mempertahankan standar kinerja. Materi ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kepemimpinan disiplin mempengaruhi kinerja kesejahteraan staf di lingkungan kerja. Selanjutnya, yaitu tentang kepemimpinan disiplin waktu. Jadi, kepemimpinan disiplin waktu merupakan konsep di mana seseorang pemimpin menunjukkan kepatuhan dan pengelolaan yang efektif terhadap waktu, yaitu baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk timnya. Ini mencakup penghormatan terhadap waktu dengan menghargai tenggat waktu atau batasan waktu, mengelola jadwal dengan efisien, dan memberikan contoh yang baik dalam penggunaan waktu, pastinya. Seseorang pemimpin yang memimpin dengan disiplin waktu memahami bahwa waktu adalah aset yang berharga, yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan dan keberhasilan organisasi, yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja dan keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Oke, kita lanjut materi selanjutnya, yaitu tentang kepemimpinan dengan memberi contoh. Jadi, memimpin dengan memberikan contoh adalah tentang menjadi teladan yang baik bagi staf dan rekan kerja, yaitu integritas menjadi salah satu pilar utama di dalam pendekatan ini, di mana seseorang pemimpin harus memperlihatkan konsistensinya di dalam tindakan dan nilai-nilai moral yang dipegang teguh, mendorong mereka untuk mengikuti jejak yang sama dalam perilaku mereka sehari-hari. Seseorang pemimpin yang memiliki komitmen yang kuat terhadap pencapaian tujuan bersama akan menginspirasi staf untuk berdedikasi dan bekerja keras dalam mencapai kesuksesan organisasi. Selanjutnya, yaitu tentang komunikasi yang efektif. Komunikasi itu sangat penting pastinya. Oke, penjelasannya adalah komunikasi yang efektif ialah kunci. Kunci apa? Kunci kepemimpinan yang sukses untuk mempengaruhi hubungan antara suatu pemimpin dan staf, serta kemampuan untuk mendengarkan dengan penuh, memperhatikan dan empati. Pastinya, komunikasi yang efektif juga memungkinkan pemimpin untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada staf atau kepada bawahan, membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan dan pertumbuhan profesional mereka. Dengan demikian, komunikasi yang efektif bukan hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga tentang membangun hubungan yang kuat dan saling percaya di antara pemimpin dan staf. Jadi untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi Angga, teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Angga. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu komunikasi yang efektif. Jadi, di dalam komunikasi yang efektif adalah kunci dalam kepemimpinan yang sukses dan mempengaruhi hubungan antara pemimpin dan staf, serta kemampuan untuk mendengarkan dengan penuh perhatian dan empati. Komunikasi yang efektif juga memungkinkan pemimpin untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada staf, membantu mereka dalam pengembangan keterampilan dan pertumbuhan profesional mereka. Dengan demikian, komunikasi yang efektif bukan hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga tentang membangun hubungan yang kuat dan saling percaya di antara pemimpin dan juga stafnya. Terus yang lanjut ke slide berikutnya, yaitu slide ke-6. Membangun kepercayaan melalui manajemen waktu. Jadi membangun kepercayaan antara pemimpin dan staf melalui manajemen waktu melibatkan konsistensi, transparansi, dan penghormatan terhadap waktu sebagai sumber daya yang berharga. Seorang pemimpin yang mampu mengelola waktu dengan baik menunjukkan komitmen terhadap efisiensi dan produktivitas yang dapat menginspirasi kepercayaan dari staf. Dengan memberikan contoh yang baik dalam penggunaan waktu, seorang pemimpin menegaskan integrasinya
dan memperlihatkan bahwa mereka dapat diandalkan dalam memenuhi komitmen dan menghormati tenggat waktu. Terima kasih dari saya, dan untuk slide berikutnya akan dilanjutkan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang disampaikan teman saya. Motivasi staf melalui tujuan berdasarkan waktu. Motivasi staf melalui tujuan berdasarkan waktu melibatkan penetapan target yang jelas dan terukur dengan tenggat waktu yang realistis. Seorang pemimpin yang memimpin dengan pendekatan ini memberikan arah yang jelas kepada staf mengenai apa yang perlu dicapai dengan periode waktu tertentu, menciptakan fokus yang kuat dan memberikan tantangan yang mengacu dengan memecah tujuan besar menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan memasang tenggat waktu untuk setiap langkah. Pemimpin yang memberikan kerangka waktu yang dapat diukur untuk kemajuan, mengukur dan keberhasilan dan melakukan perbaikan berkelanjutan merupakan praktik penting dan dalam kepemimpinan yang efektif dan pengelolaan organisasi yang baik, melibatkan penggunaan metrik yang relevan dan terukur untuk mengevaluasi pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Pemimpin dapat mengidentifikasi area-area di mana organisasi berkinerja baik dan di mana perbaikan diperlukan. Proses perbaikan berkelanjutan melibatkan refleksi dan pembelajaran dari pengalaman masa lalu serta mengadopsi praktik terbaik dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan membahas materi selanjutnya yang berjudul dengan merawat kearifan lokal, memperkokoh karakter bangsa. Di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dwi Angga, selanjutnya ada Muhammad Asmi, dan terakhir ada saya sendiri, Dimas Wahyu Ardiansyah. Lalu selanjutnya kita menuju di latar belakang. Kearifan lokal merupakan seperangkat nilai tentang kebijaksanaan kearifan dan keluhuran yang menjadi cara pandang cara masyarakat dalam memandang lingkungannya. Kearifan lokal telah menjadi sumber moral, nilai dan pengetahuan kolektif masyarakat untuk hidup dinamis dan saling berdampingan. Dalam prakteknya, kearifan lokal dapat ditemukan dalam semboyan pepatah, nyanyian, pepatah, kitab-kitab kuno ataupun perilaku yang melekat di masyarakat seperti saling tolong-menolong, gotong royong, guyup, tegur sapa, dan toleransi. Dan selanjutnya perumusan masalah. Bagaimana cara kearifan lokal dalam era globalisasi yang semakin cepat dan dinamis? Yang kedua, bagaimana cara memperkokoh karakter bangsa dalam era globalisasi yang semakin cepat dan semakin dinamis? Yang ketiga, bagaimana cara mengintegrasikan kearifan lokal dengan budaya global untuk mempertahankan kebudayaan dan memperkokoh budaya nasional. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi. Yaitu saya akan menjelaskan tentang tujuan dan contoh. Lanjut ke materinya. Nah, untuk tujuan, yaitu tentang kearifan lokal. Jadi, karakter kearifan lokal bangsa ini sangat fleksibel, adaptif, dan dinamis. Bangsa ini mudah melarutkan nilai baru dan menyerapnya di dalam bingkai Indonesiaan. Sehingga apapun nilai, kepercayaan, dan keyakinan yang masuk ke Nusantara selalu melebur di dalam khas karakter Nusantara. Namun, karakter ini akan menjadi bumerang apabila masyarakat tidak mempunyai imunitas kultural yang kuat di dalam menghadapi pembaruan dan perubahan. Selanjutnya contohnya,
Contoh dari kearifan lokal, yaitu pengembangan kearifan lokal di dalam pembelajaran. Pembelajaran yang memperhatikan kearifan lokal dapat membantu mempertahankan identitas budaya dan memperkokoh karakter bangsa. Contoh ini dapat ditemukan di dalam pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dwi Angga. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah kearifan lokal sejatinya bukan hanya warisan para pendahulu, tetapi telah menjadi nilai dan karakter bangsa. Merusak kearifan tersebut sama halnya merubah cara kita berbangsa. Kearifan tersebut akan terjaga dan terawat apabila nilai tersebut dipertahankan dalam perilaku dan sikap kita sehari-hari. Kearifan lokal harus hidup dan terus dihidupkan sebagai benteng menjadi karakter dan jati diri bangsa. Kearifan lokal merupakan sumber rujukan aspek-aspek moral, sosial, dan spiritual dari perilaku yang diperlukan bagi pribadi dan sosial dalam kehidupan berbangsa. Yang penuh tantangan seperti saat ini, banyak negara dan masyarakat yang terkulai lemas karena konflik dan kekerasan, karena mereka gagal dalam mewujudkan persamaan persepsi dan visi bermasyarakat. Indonesia sepatutnya bersyukur dengan ragam kearifan lokal yang telah lama menjadi sumber nilai bagi masyarakat. Kearifan lokal inilah yang selama ini membentengi kita sebagai warga masyarakat Indonesia yang beradab. Mari kita rawat kearifan lokal ini sebagai benteng memperkokoh karakter dan jati diri bangsa negara kita sendiri. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya dan Dimas Wahyu dan juga Muhammad Asmi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.